Kasih, sahabat-sahabat rohani yang terkasih, selamat datang kembali di pekan ini. Kita akan masuki pekan ini Senin 8 Juli 2024 sebagai awal hari yang baru yang akan menghantar kita oleh kasih Tuhan untuk memasuki pekan berikut. Adapun renungan yang disodorkan oleh gereja melalui liturgi, renungan hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, saya yakin renungan dari bacaan yang barusan disampaikan kepada kita sudah seringkali kita merenungkan. Namun sabda Allah tidak pernah akan membosankan kita. Setiap kali kita membaca dan ingin merenungkan, seperti kita tidak pernah bosan makan nasi yang menjadi sumber kehidupan kita. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pertama-tama saya ingin mendeskripsikan tentang kepala rumah ibadat dan perempuan yang menjamah Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala rumah ibadat di dalam Injil Markus dan Lukas disebut namanya, yaitu Yairus. Di dalam Injil Matius ini tidak disebutkan namanya. Ia adalah kepala rumah ibadat. Ia bukan seorang anggota militer, pemungut cukai, atau profesi profan lainnya. Ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Apa yang dapat kita bayangkan bila pekerjaan yang akan dan sedang dan telah dilakukan oleh orang dengan profesi semacam ini, yaitu dia adalah seorang pegawai resmi di dalam struktur agama Yahudi, di mana ia memimpin sebuah jemaat yang berkumpul dalam sebuah rumah ibadat. Mereka berkumpul untuk berdoa, memuji Tuhan, memohon dan bersyukur. Seraya juga di tempat itu mereka belajar hukum Taurat. Berarti adalah suatu himpunan orang-orang yang beriman di dalam agama Yahudi, dan kepala rumah ibadat ini dia keluar dari konteks imannya. Dia keluar dari kebiasaan beribadatnya. Dia keluar
dari kelompoknya. Dia datang menjumpai Yesus. Dengan sikap seorang beriman, dia bersujud dan dia memohon kepada Yesus, "Datanglah, putriku sudah meninggal. Semoga oleh sentuhanmu ia menjadi hidup." Dia tidak menemukan di dalam hubungan dia dengan iman yang ia hayati di rumah ibadat itu sumber untuk kehidupan putrinya. Tetapi ia percaya kepada Yesus karena ia telah mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ia percaya oleh iman ini ia ingin Yesus menyembuhkan putrinya, bukan menyembuhkan, membangkitkan putrinya yang sudah meninggal. Suatu loncatan yang luar biasa, yang amat sangat dalam. Ia datang kepada Yesus memohon untuk membangkitkan putrinya yang telah meninggal. Yang berikut, perempuan. Dia 12 tahun menderita pendarahan. Berbeda dengan pemimpin rumah ibadat, dia menginterupsi percakapan Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya, dia datang menyampaikan permohonannya yang berdasarkan imannya. Dan Yesus segera menghentikan pembicaraan dia dengan murid-muridnya. Dan dia mengajak murid-muridnya, marilah kita pergi untuk melakukan satu bagi keinginan sang peminta, yaitu kepala rumah ibadat tadi. Berbeda dengan perempuan ini, dia diam-diam dengan keyakinan, hanya ku jama jubahnya dan aku yakin aku akan sembuh. Pertanyaan, mengapa ia diam-diam? Pada umumnya wanita apabila mengalami penyakit semacam itu adalah bagian yang sangat sensitif dan eksklusif dan tabu untuk diceritakan kepada orang lain bahwa dia mengalami pendarahan. Dia hanya akan pergi kepada orang yang sungguh ia percaya dapat memberikan solusi atau obat dan dapat menyimpan rahasia. Karena ini penyakit yang sangat tidak ingin untuk dibicarakan oleh dia di hadapan umum. Maka ia dengan diam-diam menjama jubah Yesus. Ia tidak mau meminta secara terbuka karena ia menjadi malu oleh penyakit semacam ini, pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini telah pasti mengikuti ritual-ritual pengobatan berdasarkan keyakinan dia dan juga mungkin berdasarkan hukum Taurat. Tetapi dia tidak mengalami kesembuhan. Dia keluar dari keyakinan dia semacam ini dan ia menemukan di dalam diri Yesus suatu kepercayaan yang amat sangat kuat bahwa ia akan disembuhkan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kepala rumah ibadat ini memohon dengan iman bukan untuk kesembuhan dia, tapi untuk kesembuhan putri, yang bukan untuk kehidupan dia, tapi untuk kehidupan putri yang dia sangat sayangi. Dengan kata lain, iman kepala rumah ibadat ini untuk putrinya yang telah meninggal. Dengan ini, iman punya makna sosial. Imanku dapat menjadi sumber kesembuhan, sumber kebangkitan, sumber kehidupan bagi orang lain. Sedangkan sang wanita tadi, imannya dan ia menyampaikan dengan diam, hanya menjamah jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata, imanmu menyembuhkan engkau. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih,
Hai anakku, imanmu menyembuhkan engkau. Dan iman dari kepala rumah ibadat ini telah membuat kehidupan baru, yaitu Yesus membangkitkan putrinya yang sudah meninggal. Di sini iman adalah saluran yang bawa kita kepada Yesus untuk mendapatkan kehidupan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, mungkin renungan yang saya sampaikan tadi sudah sering kita dengarkan. Namun kali ini saya membawa kita pada sesuatu yang jarang muncul selama ini, yang tidak pernah saya dengar di dalam doa-doa kita kepada Tuhan yang berasal dari iman kita. Putri rumah ibadat meninggal dunia di usia 12 tahun. Usia ia sedang mekar menuju kedewasaan. Ini usia seorang remaja, di mana 5 tahun lagi ia akan merayakan Sweet 17. Kemudian dia akan didaulat menjadi seorang yang telah bertumbuh dan memproduksikan hal yang baik. Ia menjadi sumber dari kehidupan keluarga dan sesama. Dia akan menjadi seorang remaja yang akan berkembang menjadi seorang putri dewasa yang kelak berkontribusi bagi kehidupan agama, keluarga, bangsa, dan masyarakat. Tetapi ada yang hilang di dalam dirinya, yaitu dia tidak memiliki kehidupan, itu darah. Dia tidak punya darah. Kemudian wanita ini 12 tahun mengalami pendarahan. Tadi satunya itu kehilangan darah, mati. Satu mengalami pendarahan, setengah mati. Tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kebaikan, keberuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Maka ia meminta Yesus menyehatkan darahnya. Kepala rumah ibadat meminta Yesus mengembalikan darah sebagai unsur kehidupan bagi sang putri. Wanita yang 12 tahun ini punya problem dengan pendarahan, dengan darah yang terus mengalir. Ada sesuatu yang tidak sehat dengan darahnya. Yesus minta supaya darahnya disehatkan sehingga ia tidak mengalami pendarahan lagi. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apakah yang sangat vital di dalam tubuh kita dari berbagai organ? Semuanya vital, tapi yang amat sangat vital adalah darah. Maka apabila darah kita tidak sehat, tubuh kita juga akan tidak sehat. Darah kita sehat, tubuh kita sehat. Oleh karena itu, kemajuan medis saat ini hanya dengan kelek memeriksa darah dapat dideteksi kualitas jantung kita, ginjal kita, anggota-anggota tubuh kita yang tidak bisa kita deteksi secara indrawi dari luar. Darah sungguh menginformasikan banyak hal tentang siapa dan bagaimana kondisi tubuh kita. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus mengembalikan unsur kehidupan di dalam diri anak tadi, yaitu dia dikembalikan darah karena iman dari ayahnya. Wanita tadi karena iman dia, cara diam-diam, dia memperoleh darah yang sehat kembali sehingga ia mengalami kesembuhan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, ketika kita beribadat amat sangat jarang kita mengungkapkan, menyampaikan permohonan, Tuhan berikanlah aku darah yang sehat. Karena itulah unsur yang sangat mendasar. Oke, kita meminta kesehatan ketika sakit.
Tetapi amat sangat jarang kita menyentuh elemen yang paling dasar, yaitu Tuhan, sehatkan darah. Pulihkan aku dengan berikan aku darah yang sehat. Dan ini akan membawa kita ke dalam level yang lebih tinggi. Bila iman kita terus berkembang dan bertumbuh, bahwa kita menyambut darah Kristus di dalam Ekaristi, maka di sini kita menemukan satu yang luar biasa. Darah Kristus, darah perjanjian kita dengan Allah, sebagai elemen vital yang bawa kita pada keselamatan abadi, dimasukkan oleh tubuh kita yang memiliki darah yang bawa kita memiliki kehidupan dalam kehidupan kita yang sementara ini. Suatu perjumpaan darah ilahi dan darah manusia. Suatu perjumpaan amat sangat indah di dalam darah kita. Kita konsumsi tubuh Kristus. Karena apa yang kita konsumsikan itu akan dibawa ke seluruh anggota tubuh oleh darah sebagai sarana transportasi vitamin, protein yang sangat dibutuhkan, bahkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, sebagai orang Katolik kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mengalami pengalaman di mana Tuhan akan mengingatkan kita, hendaknya imanmu kuat, karena imanmu itu yang menyembuhkan engkau ketika engkau merayakan Ekaristi. Imanmu itu yang akan menyembuhkan engkau ketika engkau berdoa untuk dirimu dan orang lain. Sahabat-sahabat rohani terkasih, ternyata beriman tidaklah gampang. Banyak tantangan. Secara internal, kita adalah orang yang rasional, yang bisa berpikir akhirnya meragukan iman itu menyembuhkan. Kita hidup dalam dunia yang tidak lagi mengandalkan iman sebagai sumber kehidupan yang sejati, yang melampaui batas-batas kemampuan manusia kita dalam mengolah alam, dalam proses transaksi barang dan jasa, bahkan dalam kita pengobatan medis. Ini adalah tantangan yang luar biasa, yang tidak gampang untuk kita memiliki iman yang dalam, seperti kepala rumah ibadat dan wanita tadi. Namun, dengan kebersamaan kita di dalam LPF ini, yang setiap saat membantu kita untuk berkomunikasi dalam bahasa iman, di dalam atmosfer kepercayaan akan Yesus, saya percaya iman kita semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan. Marilah, mohonlah kepada Tuhan agar darah kita sehat. Sambutlah darah Kristus, karena itu adalah sumber kehidupan ilahi yang membawa kita ke dalam surga. Amin.